Ferdinand. Oh, Marcelino dan hadir sebagai skuad yang tak diunggulkan karena ranking FIFA-nya berbeda jauh di bawah rival-rivalnya, membuat timnas Indonesia sempat diragukan oleh banyak pihak untuk bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun nyatanya FIFA sendiri dibuat terkagum-kagum oleh mentalitas yang ditonjolkan timnas Garuda yang diasuh oleh pelatih Shin Tae-yong. Tak main-main, Indonesia juga mampu memasukkan gol ke gawang lawan. Nah, berikut ini deretan gol timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terus berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Titik awal Merah Putih dimulai berkat hasil memuaskan kala berhadapan dengan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di leg pertama bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 12 Oktober 2023. Skuad Garuda berhasil menang dengan skor telak 6-0. Gol-gol kemenangan dipersembahkan oleh hat-trick Dimas Drajat, Bres Ramadan Sananta, dan 1 gol dari Rizky Ridho. Lalu di leg kedua di Stadion Sultan Hasan Al Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa 17 Oktober 2023. Timnas Garuda kembali menang telak berkat sepasang gol dari Hoki Caraka dan masing-masing 1 gol disumbangkan oleh Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, dan Ramadan Sananta. Dengan agregat 12-0, Indonesia pun memastikan lolos ke round kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil manis pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali tercipta saat menghadapi Vietnam. Skuad Garuda di luar prediksi mampu meraih kemenangan ganda atas Vietnam dalam partai home away. Nah, pada leg pertama yang berlangsung panas, timnas Indonesia berhasil menang tipis 1-0. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Gol tunggal nan ciamik Garuda dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Sementara kala bertandang di Vietnam, timnas Merah Putih sukses membuat Golden Star Warrior tak berdaya dengan skor 3-0. Bertanding di Stadion Nasional Mai Dien, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024. Indonesia unggul berkat sundulan Jai Itses, lalu aksi individu yang menawan dari Ragnar Oratmangun dan sentuhan Ramadan Sananta menutup laga yang cukup keras. Nah, yang istimewa, hasil tersebut menjadi kemenangan perdana timnas Indonesia di kandang Vietnam sejak 20 tahun silam. Saat itu Garuda menang dengan skor serupa pada fase grup Piala AFF 2004. Tren positif timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebelumnya telah hadir kala menghadapi Filipina. Di leg pertama di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa 21 November 2023. Timnas Indonesia memang hanya puas bermain imbang 1-1 pada pertandingan matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tertinggal lebih dulu. Namun, Sadil Ramdhani berhasil mencetak gol penyama kedudukan berkat gol indahnya melalui sepakan melengkung menggunakan kaki kiri. Lalu di leg kedua bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 11 Juni 2024. Timnas Indonesia tancap gas mengambil inisiatif serangan. Anak asuh Shin Tae-yong langsung menggempur pertahanan Filipina. Hasilnya, skuad Garuda menang dengan skor 2-0. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh tendangan jarak jauh Tom Haye di babak pertama yang membuatnya menangis terharu dengan gol tersebut. Sementara di babak kedua, Rizky Ridho berhasil mencetak gol kedua melalui sundulannya yang mematikan. Berkat kemenangan di laga ini, timnas Indonesia pun finish di peringkat 2 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sehingga skuad Merah Putih menemani Irak ke putaran ketiga sekaligus mengunci satu tempat secara otomatis di Piala Asia 2027. Nah, flashback melawan Irak, timnas Indonesia menelan pil pahit kalah 2 kali berlaga dalam partai home away. Bertandang ke markas Irak pada matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Basra Sports City Stadium, Kamis 16 November 2023. Irak menang dengan skor telak 5-1. Indonesia hanya dapat gol hiburan dari aksi menawan Sheini Patinama yang melakukan tendangan keras yang menyasar sudut sempit sebelah kiri gawang Irak, memanfaatkan umpan dari Rafael Struijk. Hasil ini sempat membuat skuad Garuda berada di dasar klasmen. Di leg kedua, timnas Indonesia kembali menelan kekalahan di pertandingan kelima grup F. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 6 Juni 2024. Skuad Garuda kalah dengan skor 2-0.
Irak berhasil unggul melalui penalti Ayman Hussein di awal babak kedua dan gol Ali Jassim di akhir babak kedua. Laga melawan Irak menjadi pelajaran berharga bagi timnas untuk lebih memperkokoh sisi pertahanan. Namun pertahanan yang solid belum berhasil ditunjukkan skuad Garuda. Di putaran ketiga grup C melawan Bahrain di kandangnya di Bahrain National Stadium Kamis 10 Oktober 2024. Skuad Garuda dipaksa bermain imbang dengan skor 2-2. Bahrain berhasil unggul terlebih dahulu melalui tendangan bebas Mohamed Marhoun. Namun timnas Indonesia mampu membalikan kedudukan berkat gol indah Ragnar Oratmangun dan tembakan flashing Rafael Struijk ke sisi kiri atas gawang Bahrain yang berbuah gol. Namun sayang di masa injury time yang sangat kontroversial karena melampaui tambahan waktu, Marhoun pun mencetak gol keduanya sehingga skor menjadi 2-2. Tambahan 1 poin ini membuat Indonesia sempat turun ke peringkat kelima. Lalu menghadapi Cina di Stadion Qingdao Youth Football Selasa 15 Oktober 2024. Timnas Indonesia menelan kekalahan dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim Naga. Berstatus sebagai tim tamu, timnas Indonesia mampu mendominasi penguasaan bola. Meski demikian, Indonesia kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya ke gawang Cina. Sebaliknya, Cina berhasil memanfaatkan kelengahan skuad Garuda yang asyik menyerang. Nah, setelah terus mencoba, timnas Indonesia akhirnya memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Berawal dari kesalahan bek Cina dalam mengatasi lemparan ke dalam Pratama Arhan. Bola jatuh dekat kaki Tom Haye dan The Professor melepaskan tembakan mendatar yang berhasil masuk ke gawang Cina. Dari hasil pertandingan ini, timnas Indonesia pun sangat berharap keajaiban dari laga-laga lainnya. Lalu di matchday 6 grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berupaya menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di leg pertama yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat 6 September 2024, skuad Merah Putih berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1. Timnas Indonesia melesatkan gol terlebih dahulu melalui Sandy Walsh yang berhasil mengubah arah sepakan keras Ragnar Oratmangun. Namun gol tersebut berhasil dibalas Arab Saudi via sepakan Musab Al-Juwair. Bahkan Arab Saudi hampir memenangkan, tapi Paes berhasil menggagalkan tendangan penalti Kapten Arab Saudi Salem Al-Dawsari pada menit ke-79 yang membuat pertandingan berakhir sama kuat. Lalu di leg kedua yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa 19 November 2024 lalu, alih-alih bertahan, timnas Indonesia pun menerapkan permainan menyerang saat kembali melawan Arab Saudi yang langganan tampil di Piala Dunia. Strategi tersebut membuat Arab Saudi kelabakan. Terbukti skuad Garuda akhirnya bisa meraih kemenangan perdananya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan skor 2-0. Kemenangan ini diraih berkat 2 gol spektakuler dari Marcelino Ferdinand. Setelah melakukan sejumlah percobaan, skuad Garuda akhirnya memecahkan kebuntuan di menit ke-31. Menerima umpan dari Ragnar Oratmangun, Marcelino berhasil mengelabui lini pertahanan Arab Saudi, lalu melepaskan tembakan keras yang menjadi gol. Kamu pasti ikut menyaksikan di mana asyik menyerang, gawang timnas Arab Saudi kembali kebobolan di menit ke-57. Berawal dari skema serangan balik, Kelvin Verdong yang tak kenal lelah berhasil membawa bola hingga kotak penalti dan memberikan umpan tarik kepada Marcelino Ferdinand. Awalnya Marcelino melepaskan tembakan yang berhasil diblok barisan pertahanan Arab Saudi. Namun bola muntah berhasil ia rebut dan ia mencoploskannya menjadi gol. Skor berubah menjadi 2-0 dan bertahan sampai laga berakhir. Berkat tambahan 3 poin, timnas Indonesia menduduki peringkat ketiga di klasemen sementara grup C, mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan. Nah, dari laga demi laga yang dilakoni timnas Indonesia, menurutmu seberapa besar nih peluang Indonesia lolos di Piala Dunia 2026? Komen di bawah ya. Thank you, Bet Lovers.